Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang dan bergabung kepada seluruh mahasiswa pada perkuliahan perancangan kontrak. Pada perkuliahan kali ini kita akan membahas tentang pra penyusunan kontrak, dan pasca penyusunan kontrak. Baiklah, kita masuk kepada yang pertama, yaitu pra penyusunan kontrak. Jadi ada hal-hal yang harus kita perhatikan sebelum kita menyusun suatu kontrak, baik itu perdata, bisnis maupun yang lainnya. Yang pertama adalah identifikasi para pihak. Jadi di sini para pihak dalam kontrak harus teridentifikasi secara jelas. Hal-hal yang diperhatikan oleh para pihak yang akan mengadakan dan membuat kontrak yaitu kemampuan para pihak. Yang pertama itu adalah kemampuan para pihak, yaitu kecakapan dan kemampuan para pihak untuk mengadakan dan membuat kontrak. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditentukan bahwa orang yang cakap dan wewenang untuk melakukan perbuatan hukum apabila telah dewasa dan sudah kawin. Ukuran kedewasaan itu dalam hukum perdata itu berumur 21 tahun. Artinya di sini bisa orang yang berumur di bawah 21 tahun asalkan orang tersebut sudah menikah. Dan setelah itu orang yang cakap itu adalah orang yang tidak ditaruh di bawah pengampuan. Ini sudah kita pelajari dalam hukum perdata. Selanjutnya adalah masalah perpajakan. Dalam banyak hal, para pihak membuat kontrak menginginkan perjanjian dirumuskan sedemikian rupa untuk memperkecil pajak. Karena transaksi bisnis merupakan transaksi yang kena pajak. Jadi dengan adanya suatu kontrak untuk memperkecil pajak itu bisa diatur sedemikian rupa. Nah, selanjutnya kita masuk kepada atas hak yang sah. Khusus untuk perjanjian jual beli, calon pembeli harus mengetahui atau berusaha mencari tahu bahwa penjual memang mempunyai alas hak yang sah atas barang yang dijual tersebut. Ini berkaitan dengan kepemilikan dari barang yang diperjanjikan tersebut. Selanjutnya adalah masalah keagrariaan. Dalam masalah keagrariaan, perancang perjanjian juga harus memperhatikan masalah seputar hukum agraria ini. Dalam banyak hal, para pihak tidak memahami masalah-masalah keagrariaan ini. Oleh karena itu, para ahli hukum harus memberitahukan kepada kliennya mengenai hal-hal tersebut. Jadi, jika kita membuat suatu kontrak ke suatu konsultan bisnis, maka hal-hal tersebut harus kita ketahui dan harus diberitahukan oleh ahli hukum. Selanjutnya adalah pilihan hukumnya, yaitu berkaitan dengan hukum manakah yang akan digunakan dalam perbuatan kontrak tersebut. Apakah hukum Indonesia ataupun hukum internasional, karena kita mengenal hukum bisnis itu juga ada yang berkaitan dengan hukum bisnis internasional. Selanjutnya adalah yang harus diperhatikan adalah penyelesaian sengketa. Perjanjian tidak selalu dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, ini jelas. Oleh karena itu, dalam setiap perjanjian itu perlu dimasukkan klausula mengenai penyelesaian sengketa. Ini untuk menjaga-jaga agar hak kita tidak dirampas secara sewenang-wenang oleh orang lain di dalam perjanjian tersebut. Nah, selanjutnya adalah hal yang harus diperhatikan adalah berakhirnya kontrak. Jadi di sini juga harus diperhatikan tentang berakhirnya suatu kontrak tersebut. Kita bisa membunyikan di dalam kontrak bagaimana kontrak itu berakhir, apakah setelah penyerahan atau dalam jangka waktu tertentu. Nah, selanjutnya dalam pra-perancangan kontrak kita harus mengetahui juga kita juga harus mengetahui bentuk standar dari kontrak. Jadi di sini standar dari kontrak itu merupakan perjanjian yang telah ditentukan dan telah dituangkan dalam bentuk formulir. Jadi intinya di sini bentuk standar kontrak itu adalah bentuk perjanjian baku. Nah, ini ada pendapat dari Miriam Darus Badruzzaman. Beliau mengemukakan bahwa standar kontrak merupakan perjanjian yang telah dibakukan. Jadi standar kontrak itu merupakan perjanjian baku dalam bentuk formulir. Nah, selanjutnya Miriam Darus Badruzzaman ini mengemukakan ciri-ciri perjanjian dari perjanjian baku tersebut. Yaitu yang pertama, isinya ditetapkan secara sepihak oleh
pihak yang posisi ekonominya kuat. Yang kedua, masyarakat ataupun debitur sama sekali tidak ikut bersama-sama menentukan isi perjanjian dari kontrak tersebut. Selanjutnya adalah terdorong oleh kebutuhannya, debitur terpaksa menerima perjanjian tersebut. Ini adalah bentuk dari perjanjian baku, ciri-ciri dari perjanjian baku. Yang keempat, bentuknya tertentu, yaitu tertulis. Kita tahu bahwa kontrak itu harus tertulis, khususnya dalam perancangan kontrak. Yang kelima adalah dipersiapkan secara massal dan kolektif. Ini menurut pendapat Miriam Darus Badruzzaman. Ini adalah ciri-ciri dari perjanjian baku. Nah, selanjutnya masih pendapat Miriam Darus Badruzzaman juga membagi jenis perjanjian baku menjadi 4 jenis. Jadi ini ada pembagian dari perjanjian baku ini. Yang pertama adalah perjanjian baku sepihak, yaitu perjanjian yang isinya ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya di dalam perjanjian itu. Pihak yang kuat di sini adalah pihak kreditur yang lazimnya mempunyai posisi ekonomi yang kuat dibandingkan pihak debitur. Jadi debitur di sini posisinya lemah sehingga bisa menerima perjanjian baku yang dibuat oleh pihak kreditur. Selanjutnya adalah perjanjian baku timbal balik, yaitu perjanjian baku yang isinya ditentukan oleh kedua belah pihak. Ini juga ada di dalam kontrak ataupun perancangan kontrak. Misalnya perjanjian baku yang terdiri dari pihak majikan ataupun kreditur dan pihak buruh ataupun debitur. Kedua pihak lazimnya terkait dalam organisasi, misalnya pada perjanjian buruh kolektif. Ini bisa kita masukkan ke dalam yayasan ataupun perusahaan yang kedudukannya sebagai pekerja dan pemberi kerja. Selanjutnya yang ketiga adalah perjanjian baku yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu perjanjian baku tertentu. Misalnya di sini adalah perjanjian-perjanjian yang mempunyai objek hak-hak atas tanah. Ini bentuk dari perjanjian baku yang ditetapkan oleh pemerintah. Selanjutnya adalah perjanjian baku yang ditentukan di lingkungan notaris ataupun advokat, yaitu perjanjian-perjanjian yang konsepnya sejak semula sudah disediakan untuk memenuhi permintaan dari anggota masyarakat yang minta bantuan notaris ataupun advokat yang bersangkutan. Nah, selanjutnya adalah penelitian awal aspek yang terkait. Penyusunan kontrak harus menjelaskan hal-hal yang tertuang dalam kontrak yang bersangkutan, konsekuensi yuridis, serta alternatif lain yang mungkin dapat dilakukan. Pada akhirnya, penyusunan kontrak menyimpulkan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Jadi penelitian awalnya adalah yang kesimpulannya itu yaitu hak dan kewajiban masing-masing pihak yang akan disusun. Selanjutnya, memperhatikan hal terkait dengan isi kontrak, seperti unsur pembayaran, ganti rugi, serta perpajakan. Ini masuk ke dalam penelitian awal. Jadi kita harus meneliti atau memperhatikan terkait dengan apa isi kontrak yang kita buat, yang di dalamnya ada unsur pembayarannya, ganti ruginya, perpajakan, dan yang lain-lainnya. Nah, selanjutnya adalah penguasaan materi kontrak hanya akan dapat diketahui oleh pihak setelah objek perjanjian dan syarat atau ketentuan yang disepakati oleh para pihak itu dilakukan penelitian awal. Nah, objek kontrak di sini tidak lain adalah jenis perikatan yang akan dilakukan. Artinya, apabila ingin membuat suatu kontrak, terlebih dahulu harus mengetahui kontrak apa yang dibuat. Sedangkan syarat-syarat atau ketentuan yang lazim disepakati oleh para pihak dalam suatu kontrak antara lain yaitu besarnya harga jual beli, ini berkaitan dengan yang kita jelaskan sebelumnya, objek atau barang yang dihibahkan atau merek dagang dan yang lainnya. Yang ketiga, besarnya suku bunga atau kredit. Selanjutnya adalah jangka waktu perjanjian. Yang selanjutnya cara-cara pembayaran. Yang keenam yaitu besarnya agunan. Ketujuh, biaya yang harus dibayarkan para pihak yang berkontrak. Kewajiban untuk menutup asuransi bagi pihak atau
satu pihak saja yang berkontrak. Ini adalah dalam hal penelitian awal dari penyusunan kontrak tersebut. Selanjutnya adalah pembuatan MOU, yaitu pembuatan Memorandum of Understanding. Nah, pada hakikatnya MOU ini merupakan suatu perjanjian pendahuluan dalam arti akan diikuti perjanjian lain. Ini ada beberapa alasan. Nah, alasannya adalah di sini adalah MOU ini relatif mudah dibatalkan jika perjanjian itu belum jelas dan tidak ingin dilanjutkan. Maka dengan pembuatan MOU ini terlebih dahulu maka akan lebih mudah dibatalkan di kemudian hari. Selanjutnya adalah dalam penandatanganan kontrak memerlukan waktu yang lama sehingga dibuat MOU yang akan berlaku sementara waktu. Jadi penyusunan kontrak itu ada proses-proses yang harus dilalui. Untuk mengikatnya maka harus ada MOU dari suatu perjanjian tersebut. Nah, yang ketiga itu adalah adanya keraguan para pihak dan memerlukan waktu untuk berpikir jika menandatangani kontrak, maka untuk sementara waktu dibuat MOU. Jadi sebelum orang membuat kontrak yang sesungguhnya dan diberikan waktu untuk berpikir dalam menandatangani, maka lebih baik kita membuat MOU terlebih dahulu. Nah, ini di sini ada beberapa ciri-ciri MOU, yaitu isinya singkat berupa hal pokok saja. Yang kedua, merupakan pendahuluan yang akan diikuti suatu kontrak permanen. Nah, yang ketiga itu jangka waktunya terbatas. Biasanya MOU ini tidak dibuat secara formal serta tidak ada kewajiban memaksa untuk adanya kontrak terperinci. Jadi isinya tersebut singkat seperti yang kita jelaskan di ciri-ciri tadi. Nah, meskipun MOU diakui banyak manfaatnya, tetapi banyak pihak yang meragukannya keberlakuannya secara yuridis. Jadi MOU itu diragukan oleh para pihak tentang kekuatan hukumnya. Nah, kita lanjut kepada tahap penyusunan kontrak, yaitu yang kedua. Kita tadi adalah pra penyusunan kontrak. Di dalam tahap penyusunan kontrak ini ada 5 tahap dalam penyusunan kontrak di Indonesia, yaitu yang pertama adalah pembuatan draft pertama. Ini yang akan kita bahas secara detail dari tahap penyusunan kontrak ini. Terus yang kedua adalah saling menukar draft kontrak. Yang ketiga adalah jika perlu diadakan revisi. Jadi di sini jika ada hal-hal yang tidak cocok ataupun kesalahan identitas ataupun kesalahan isi dari kontrak tersebut ataupun ketidaksepakatan dari isi kontrak tersebut, maka ada perlu revisinya bagi para pihak. Yang keempat adalah dilakukan penyelesaian akhir, ini misalkan pembayaran dan yang lain-lainnya. Yang kelima adalah penutup dengan penandatanganan kontrak oleh masing-masing pihak. Itu adalah tahap dari penyusunan kontrak tersebut. Baiklah, kita bahas yang pertama tadi. Pembahasan itu yang pertama yaitu berkaitan dengan penyusunan kontrak atau pembuatan draft pertama. Ini ada beberapa hal yang harus kita lalui atau bagian-bagian dari pembuatan draft pertama itu, yaitu yang pertama adalah judul kontrak. Walaupun judul tidak merupakan syarat sahnya kontrak atau dengan kata lain tidak mempengaruhi keabsahan suatu kontrak, namun demikian sebagai identitas suatu kontrak, judul adalah mutlak adanya. Dengan demikian, setiap orang akan dengan mudah mengetahui jenis kontrak apa yang sedang mereka baca atau mereka lihat. Nah, walaupun pemberian judul atas suatu kontrak merupakan kebebasan bagi para pihak, namun bagi perancang ataupun pembuat kontrak seyogianya memiliki kemampuan untuk membuat suatu judul kontrak yang dibuatnya. Artinya di sini antara judul dengan isi kontrak harus ada korelasi ataupun hubungan serta relevansinya. Nah, dalam kontrak harus diperhatikan kesesuaian isi dengan judul serta ketentuan hukum yang mengaturnya sehingga kemungkinan adanya kesalahpahaman itu dapat dihindari. Selanjutnya adalah pembukaan. Ini berisi tempat dan waktu pembuatan kontrak. Ini adalah pembukaan dari suatu kontrak. Yang ketiga adalah pihak-pihak dalam kontrak. Pihak dalam kontrak yang dimaksudkan di sini adalah
pihak-pihak yang terlibat dalam suatu kontrak, baik kontrak perorangan maupun kontrak yang bersifat publik. Para pihak tersebut oleh hukum lazimnya terdiri dari dua kelompok, yaitu yang pertama adalah perorangan, itu didasarkan kepada kecakapan hukum, yang mana berumur 21 tahun ataupun yang sudah menikah di bawah umur 21 tahun dan tidak di bawah pengampuan. Selanjutnya adalah badan usaha. Di sini ada badan usaha berbadan hukum dan badan usaha bukan berbadan hukum. Selanjutnya yang keempat adalah resital. Resital itu adalah penjelasan resmi atau merupakan latar belakang atas suatu keadaan dalam suatu perjanjian atau kontrak untuk menjelaskan mengapa terjadi perikatan. Dalam resital biasanya juga dicantumkan tentang sebab masing-masing pihak. Hal ini berguna karena merupakan salah satu syarat sahnya suatu perjanjian. Dalam hal tidak ada yang perlu dijelaskan, maka resital tidak mutlak harus ada. Jadi jika ada yang harus dijelaskan, maka resital harus ada. Tapi dalam hal tidak ada yang perlu dijelaskan, maka resital tidak mutlak harus ada dalam suatu perjanjian atau kontrak. Suatu perjanjian yang merupakan novasi, kiranya dalam resitalnya perlu dituangkan tentang perikatan lama yang digantikan oleh perikatan baru. Karena bila perikatan lamanya tidak dijelaskan, maka tidaklah terjadi novasi. Ini menurut pendapat Hardijan Rusli. Jadi jika ada perikatan sebelumnya dan menyambung perikatan baru, maka harus ada di dalamnya resital. Selanjutnya yang kelima adalah isi kontrak. Dalam suatu kontrak hampir pasti kita selalu menemukan kata pasal. Ini ada pasal 1, pasal 2, pasal 3. Secara sederhananya dapat digambarkan bahwa pasal adalah bagian dari suatu kontrak yang terdiri dari kalimat ataupun sejumlah kalimat yang menggambarkan kondisi dan informasi tentang apa yang disepakati, baik secara tersurat maupun tersirat. Nah, bagi yang tersirat ini kita dapat menuangkan nantinya ke dalam penjelasan. Nah, untuk mengoptimalkan fungsinya dalam suatu kontrak, maka pasal-pasal tersebut harus memenuhi syarat-syarat. Yaitu yang pertama adalah urutannya. Artinya, oleh karena pasal-pasal tersebut mencerminkan isi dan kondisi kesepakatan, maka ia harus dibuat secara kronologis sehingga memudahkan menemukan dan mengetahui hal-hal yang diatur oleh masing-masing pasal. Kita contohkan di sini adalah ketentuan umum, ketentuan azas-azas yang dipakai, isi kontrak, terus sanksi pembayaran, selanjutnya penyelesaian dan lain sebagainya. Yang kedua adalah ketegasan. Artinya bahasa yang digunakan sedapat mungkin menghindari kata-kata ambigu yang dapat menimbulkan multitafsir ataupun berbagai interpretasi. Bunyi pasal tersebut harus tegas dan tidak mengambang. Yang ketiga adalah keterpaduan. Artinya antara satu ayat dengan ayat yang lain atau antara satu kalimat dengan kalimat yang lain dalam suatu pasal harus ada keterpaduan, yaitu mempunyai hubungan satu sama lainnya. Selanjutnya adalah kesatuan. Artinya satu pasal itu mencerminkan satu kondisi. Namun demikian antara satu pasal dengan pasal yang lain juga harus saling mendukung. Dan yang kelima adalah kelengkapan. Artinya oleh karena satu pasal harus mencerminkan satu kondisi, maka pasal dalam suatu kontrak juga harus lengkap informasinya. Jadi tidak ada hal-hal ataupun informasi yang tertinggal dalam suatu kontrak agar dalam hal terjadinya sengketa tidak susah diinterpretasikan dan kalimat-kalimat dalam pasal tersebut tidak mengambang. Nah, bagian yang selanjutnya adalah bagian penutup. Nah, di sini setidaknya ada 4 hal yang perlu diingat dalam bagian penutup ini, yaitu yang pertama adalah sebagai suatu penekanan bahwa kontrak ini adalah sebagai alat bukti. Yang kedua, sebagai bagian yang menyebutkan tempat pembuatan dan penandatanganan. Jadi menyebutkan di mana tempat pembuatan kontrak dan penandatanganannya. Yang ketiga adalah sebagai ruang untuk menyebutkan saksi-saksi dalam kontrak. Jadi bagian penutup ini ada saksi-saksi dalam kontrak.
Dalam kontrak itu minimal harus ada 2 saksi. Untuk perjanjian ataupun kontrak yang dibuat dengan 1 saksi, maka kekuatan hukumnya itu tidak ada. Nah, selanjutnya adalah sebagai ruang untuk menempatkan tanda tangan para pihak yang berkontrak. Jadi di sini bagian penutup ada tanda tangan para pihak, saksi, dan yang lain-lainnya. Nah, di sini ada tambahan. Ini ada lampiran-lampiran. Ini bila ada saja jika dalam suatu kontrak itu dibutuhkan suatu lampiran. Yang perlu diketahui mengenai lampiran ini adalah antara lain 1, tidak semua atau tidak selalu kontrak memiliki lampiran. Itulah dikalimatkan di awal itu bila ada saja. Yang kedua adalah diperlukannya lampiran dalam kontrak adalah karena terdapat bagian-bagian yang memerlukan penjelasan. Ini seperti yang saya sebutkan sebelumnya, yang apabila dimasukkan dalam kontrak akan sangat panjang atau memuat gambar, peta, dan penjelasan lainnya. Yang ketiga adalah lampiran merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dengan perjanjian yang melampirkannya. Jadi jika ada draft perjanjian, maka lampiran itu harus berada di dalam perjanjian tersebut dan merupakan satu kesatuan, tidak boleh dipisah-pisah. Yang keempat adalah lampiran bukanlah perubahan salah satu atau beberapa pasal atau isi kontrak yang telah ditandatangani. Jadi di dalam lampiran itu tidak boleh dicantumkan ataupun tidak akan dicantumkan perubahan dari pasal-pasal ataupun kalimat di dalam isi kontrak. Baiklah, kita masuk kepada pasca penyusunan kontrak. Dalam pasca penyusunan kontrak ini ada 2 hal saja yang kita lakukan, yang harus kita ketahui, yaitu yang pertama adalah pelaksanaan dan penafsiran. Setelah suatu kontrak disusun, di sini barulah dapat kontrak tersebut dilaksanakan. Kadang-kadang kontrak yang telah disusun tersebut tidak jelas atau tidak lengkap sehingga masih diperlukan adanya penafsiran. Berkaitan dengan hal tersebut, undang-undang telah menentukan sejauh mana penafsiran dapat dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal yang berikut ini. Itu yang pertama adalah kata-kata yang dipergunakan dalam kontrak. Yang kedua, keadaan dan tempat dibuatnya kontrak. Yang ketiga adalah maksud para pihak. Yang keempat adalah sifat kontrak yang bersangkutan, dan yang kelima adalah kebiasaan setempat. Ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan di dalam penafsiran. Ini dalam hal suatu kontrak yang kemungkinan multitafsir dan diperlukan suatu penafsiran di dalamnya. Selanjutnya adalah pasca pembuatan kontrak itu harus diperhatikan adalah alternatif penyelesaian sengketa. Dalam pelaksanaan kontrak mungkin terdapat sengketa. Ini hal yang harus kita perhatikan sebelum menyusun kontrak. Suatu kontrak itu tidak akan selalu mulus, jadi hal ini harus kita cantumkan. Jadi di sini para pihak bebas menentukan cara yang akan ditempuh jika timbul sengketa di kemudian hari. Biasanya penyelesaian sengketa diatur secara tegas di dalam kontrak. Para pihak dapat memilih lewat pengadilan atau luar pengadilan. Setiap cara yang dipilih mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing yang harus dipertimbangkan sebelum memilih cara yang dianggap cocok dan diterapkan. Nah, di sini para pihak harus menaati ataupun mengikuti peraturan yang sudah dibuat di dalam kontrak. Jika di dalam berdasarkan pengadilan, maka dia harus menyelesaikan sengketa tersebut melalui pengadilan yang berwenang. Jika di luar pengadilan, maka dia bisa membuat ataupun menyelesaikan sengketa tersebut secara mediasi dan yang lain-lainnya. Baiklah, demikian perkuliahan kita pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatian dari saudara mahasiswa. Semoga hal-hal yang kita bahas pada kesempatan ini bermanfaat untuk kita semua dan bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.